lagi dengan saya Serda Elsie dalam Terfleet Highlight edisi Senin 31 Januari 2022. Kita saksikan beberapa berita dan informasi di penghujung bulan Januari 2022. Di antaranya, antisipasi penyebaran COVID-19, Koarmada 3 menggelar vaksinasi booster. Komandan Lantamal 10 menghadiri acara ibadah perayaan Natal bersama di Istora Papua Bangkit Sentani. Komandan Lanal Biak melaksanakan kunjungan Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Berikut laporannya. Sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 masih belum hilang. Sementara itu ditambah lagi dengan adanya varian baru dari COVID-19 menjadikan Koarmada 3 mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan menggelar vaksinasi booster tahap pertama di Komplek Perumahan Arafuru, Mako Koarmada 3, Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Jumat 28 Januari 2022. Adapun pelaksanaan vaksinasi booster yang dilaksanakan Koarmada 3 adalah untuk menindaklanjuti perintah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono untuk mendukung program pemerintah yang dirancang sejak 12 Januari 2022 lalu sebagai usaha untuk mendeteksi dini sekaligus memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, terutama varian baru yaitu Omikron di lingkungan TNI Angkatan Laut, khususnya di jajaran Koarmada 3. Dalam pelaksanaan vaksinasi booster tersebut, Dinas Kesehatan Koarmada 3 menggerakkan tenaga kesehatan sebanyak 15 personil dengan menggunakan vaksin Pfizer, sementara itu vaksin Sinovac digunakan untuk peserta dosis kedua. Tercatat sebanyak 56 orang yang melaksanakan vaksinasi booster tahap pertama, di antaranya Inspektur Koarmada 3, Laksamana Pertama TNI Dr. Toto Wijaya Saputra, ST MSihan, MTer Opsla, dan pejabat utama Koarmada 3 lainnya, serta Ketua Daerah Jala Senastri Armada 3, Nyonya Yuanita Irfansyah, dengan pengurus Daerah Jala Senastri Koarmada 3. Selama melaksanakan kegiatan vaksinasi booster, seluruh petugas kesehatan dan para peserta vaksin tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Komandan Lantamal 10 Jayapura Brigjen TNI Marferianto P. Marpaung beserta seluruh prajurit dan PNS Lantamal 10 menghadiri acara ibadah perayaan Natal bersama ASN, TNI Polri dan masyarakat Papua yang dilaksanakan di Istora Papua Bangkit, Kampung Harapan, Sentani, Rabu 26 Januari 2022. Acara ini juga dihadiri oleh para Forkopimda Papua dan seluruh ASN, prajurit TNI Polri serta seluruh masyarakat Papua dengan mengusung tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan dan subtema melalui perayaan Natal ASN, TNI Polri dan masyarakat Papua, kita tingkatkan kasih persaudaraan dalam mewujudkan Papua bangkit, mandiri, sejahtera yang berkeadilan. Acara ini diawali oleh ibadah syukur yang dipimpin oleh Sekretaris PGGSG Kota Jayapura, Pendeta John Baransano STH, dan pelayan firman oleh Wakil Ketua Sinode Papua, Pendeta Hizkia Rolo STH MM. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Lukas NMB menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Papua sedang membawa arah pembangunan Papua dalam babak baru dengan semangat Papua bangkit, mandiri dan sejahtera, serta dengan prinsip utama kasih menembus perbedaan. Acara ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bonus kepada para atlet Peparnas 14, piagam penghargaan kepada kluster penyelenggara, pihak pengamanan serta pernyataan pembubaran Panitia Besar PON 20 dan Panitia Besar Peparnas 14 Papua tahun 2021 secara resmi oleh Gubernur Papua Lukas NMB SIP MH yang didampingi Forkopimda Papua dengan ditandai penabuhan tifa secara bersama-sama. Turut hadir pada acara tersebut diantaranya Pandam 17 Cendrawasih, Kapolda Papua, Kabinda Papua, dan Landut SPR dan Ranrem 172 PWG, Ketua DPRP Papua, Ketua MRP Papua, Kajati Papua, Kalanti Papua, Sekretaris KONI Provinsi Papua, Sekda Provinsi Papua, Rektor Universitas Cendrawasih, Bupati Kabupaten Jayapura, Wadan Lantamal 10 Jayapura, para asisten dan Lantamal 10 Jayapura, para Dansat Kadis Kasatker Lantamal 10 Jayapura. Dan Lanal Biak melaksanakan kunjungan kerja dan peninjauan rencana lokasi pembangunan Posal Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Biak, Kolonel Marinir Carlos R. Deda Epter Hanla MM, melaksanakan kunjungan kerja ke Posal Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, disambut oleh Bupati Kepulauan Yapen, Papua, yang diwakili Asisten 1 beserta jajaran dan Forkopimda
Rabu 27 Januari 2022. Kunjungan kerja tersebut merupakan yang pertama kali sekaligus meninjau beberapa lokasi yang akan dijadikan kantor pos Angkatan Laut baru di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Selain itu, Komandan Lanal Biak juga mengadakan kunjungan kerja ke Kodim 1709 Yawa dan Polres Kepulauan Yapen untuk meninjau lokasi bakal tempat yang akan dibangun Posal Serui serta berkesempatan berkomunikasi dengan masyarakat sekitar setempat yang akan dibangun Posal dan menemui aparat kampung, tokoh adat dan pengarahan kepada anggota Posal. Dalam kunjungannya, Komandan Lanal Biak juga meninjau Kampung Bahari, Nusantara yang merupakan kampung binaan Posal Serui. Kunjungan kerja dan Lanal Biak berjalan dengan penuh keakraban dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Berbagai macam cara Koarmada 3 melakukan vaksinasi terhadap masyarakat di Kabupaten Sorong. Salah satunya adalah strategi jemput bola, di mana Koarmada 3 melalui Dinas Kesehatan Koarmada 3 dalam beberapa hari melakukan vaksinasi mandiri harian yang langsung menyasar ke pemukiman masyarakat daerah transmigrasi di Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamu, Kabupaten Sorong, Papua Barat, 26 Januari 2022. Dalam pelaksanaan tersebut, Dikes Koarmada 3 menurunkan 9 vaksinator dengan menggunakan 3 jenis vaksin, yaitu Sinovac, Sinopharm, dan Pfizer, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memilih jenis vaksin yang akan diterima dan bisa meneruskan pelaksanaan vaksin pada dosis kedua. Dikatakan Kadiskes Koarmada 3 Kolonel Laut Kesehatan Dr. Doni Susila Wardana, kegiatan vaksinasi ini akan terus dilaksanakan sesuai perintah Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMP MTer Opsla untuk mendukung instruksi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam mensukseskan program pemerintah dalam menciptakan herd immunity pada masyarakat khususnya di Papua Barat. Koarmada 3 menggelar vaksinasi COVID-19 secara mandiri di Pondok Pesantren Nulur Yakin, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Tim vaksin dipimpin Kadiskes Koarmada 3 Kolonel Laut Kesehatan Dr. Doni Susila Wardana dengan 10 orang vaksinator memberikan vaksin kepada para santri dan staf pengajar pondok pesantren dengan 2 jenis vaksin yaitu Sinovac dan Pfizer. Kamis 27 Januari 2022. Satu persatu santri mengambil nomor antrian, kemudian duduk di ruang tunggu untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan secara fisik atau screening. Peserta yang lolos screening langsung divaksin dan menunggu di ruang observasi sebelum meninggalkan area vaksin. Kegiatan vaksinasi dilaksanakan Dinas Kesehatan Koarmada 3 tersebut merupakan program vaksinasi COVID-19 harian mandiri yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh Koarmada 3 sesuai perintah Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMP MTer Opsla dan atas instruksi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono untuk meningkatkan kekebalan komunal atau herd immunity dalam percepatan penanganan COVID-19. Lantamal 11 Merauke melaksanakan serbuan vaksin maritim di Kalmulga Saltro Lantamal 11. Dalam rangka menumbuhkan semangat cinta bahari, Lantamal 11 Merauke memberikan kesempatan kepada siswa-siswi pelajar Kabupaten Merauke berkunjung dan mengenal TNI di Dermaga Satro Lantamal 11, sekaligus melaksanakan vaksin COVID-19 di Kalmulga Satro Lantamal 11. Setibanya di Dermaga Satro Lantamal 11, para siswa-siswi langsung menuju Balai Nelayan untuk menerima pembekalan tentang TNI Angkatan Laut dan wawasan kemaritiman. Selanjutnya, siswa-siswi diberikan kesempatan melihat dari dekat untuk mengenal kehidupan di atas Kalmulga. Sementara itu, bagi siswa-siswi yang belum melaksanakan vaksin dan berkeinginan untuk melaksanakan vaksin, diberikan kesempatan untuk melaksanakan vaksin di Long Room Kalmulga Satro Lantamal 11. Dalam kesempatan dan Lantamal 11 Brigjen TNI Mar Edi Prakoso SE yang diwakili oleh Wadan Lantamal 11 mengatakan bahwa vaksin yang digunakan adalah jenis Sinovac dan sasarannya memang anak-anak yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Dalam hal ini, jajaran Lantamal 11 mengkolaborasikan program pemerintah dengan melaksanakan vaksinasi dan menumbuhkan semangat cinta bahari kepada siswa-siswi pelajar Kabupaten Merauke. Personel Lanal Ternate yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengawasan dan Pendisiplinan Prokes COVID-19 melaksanakan operasi patroli wilayah pengawasan dan pendisiplinan Prokes COVID-19 di Kota Ternate bersama instansi samping. Dalam kegiatan tersebut, personel Lanal Ternate turut melaksanakan patroli penyisiran wilayah Kota Ternate bagi masyarakat yang tidak mengikuti anjuran pemerintah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan secara edukatif, humanis, namun tetap tegas dan bagi masyarakat yang kedapatan tidak mematuhi 5M langsung diberikan himbauan dan
dan masker, serta pengecekan sertifikat vaksin 1 maupun 2. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah bersama Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Ignatius Yogo Triono dan Wakapolda Papua Brigjen Pol Eko Rudi Sudarto turut serta menjemput Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Bandara Moses Kilangin Timika. Selanjutnya Panglima TNI bersama rombongan menuju ke Mako Yonif 754 di distrik Kuala Kencana Timika untuk melayat prajurit TNI yang telah gugur saat menunaikan tugas negara Kamis 27 Januari 2022. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, harga mati, tidak pakai masker, bisa mati. Gora Vira, Madya Jala.